Kemudian ada beberapa rekan yang saya sudah kenal juga nih, ada Pak Maksi ya, Pak Maksi dulu pernah bareng di Tanjung Priok. Baik, tidak lupa pula saya yang saya hormati Pak Tommy ya, Pak Tommy Pras, kemudian rekan-rekan pejabat dan pegawai Tanjung Perak, kemudian juga semua perusahaan yang menerima fasilitas biaya masuk ditanggung pemerintah ya, BMDTP. Jadi sebelumnya saya ingin cerita dulu ya. Jadi BMDTP itu sekarang sudah dalam tahap pemeriksaan oleh BPK. Jadi ada beberapa temuan dari BPK yang memang kita harus tindak lanjuti ya. Jadi kita harus saling bekerja sama karena bagaimanapun juga kita sudah menindaklanjuti juga ke seluruh kantor di seluruh Indonesia, kantor pelayanan bea dan cukai, tapi memang baru sebagian kecil yang ditindaklanjuti oleh kantor-kantor pelayanan ataupun oleh Kanwil. Minta tolong Mas Putu slide-nya. Mas Putu. Baik ya, sambil nunggu Mas Putu. Fasilitas biaya masuk ditanggung pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2021 ya. Tapi memang oh ya bisa Mas Putu. Baik, next. Baik, biaya masuk tanggung pemerintah ini pagunya itu untuk tahun 2021 itu ada 491 miliar. Tapi memang tidak semuanya direalisasikan. Jadi ada beberapa alasan, ada 167 perusahaan juga yang menerima fasilitas ini, tapi memang tidak semuanya terrealisasi. Ada beberapa sebab ya, ada yang dibatalkan, ada yang tidak direalisasi dan sebagainya. Itu kalau total nilai SKMK-nya ya, surat keputusan Menteri Keuangannya itu ada 355 miliar. Tapi yang betul-betul direalisasi impornya itu sekitar 336 miliar. Ini dari 162 perusahaan. Jadi tidak semua perusahaan merealisasikan. Sementara nilai yang di SPM oleh Kemenperin, oleh pembina sektor, itu yang memenuhi syarat, yang betul-betul memenuhi syarat itu ada 324 miliar. Jadi memang temuan BPK yang sekarang sedang berlangsung itu memang terkait dengan selisih antara nilai realisasi impor yang 336 ini dengan yang betul-betul di SPM-kan atau betul-betul dibayar oleh Kemenperin gitu loh. Jadi kesimpulannya di sini memang masih banyak PIB yang biaya masuknya itu tidak ditanggung oleh pemerintah gitu loh. Jadi tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah seperti itu ya. Jadi memang yang betul-betul di SPM-kan oleh Kemenperin itu dari 162 perusahaan itu ada 324 dan ini tersebar di 19 kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Baik, next Mas. Bisa dilanjut Mas Putu. Kemudian ada beberapa sebab ya, kenapa ada selisih antara 336 tadi realisasi impornya dengan nilai yang di SPM-kan oleh Kemenperin 324 miliar. Itu ada beberapa sebab ya. Yang pertama itu karena over kuota. Dan over kuota ini kebetulan di Tanjung Perak ini bisa dibilang 100% ya. Jadi 100% itu SKMK atau BMDTP-nya itu yang digugurkan itu karena over kuota. Jadi sederhana sekali over kuota di sini, tinggal membandingkan antara PIB-nya dengan SKMK-nya ya. Jadi nilai di SKMK-nya berapa, kemudian nanti nilai di PIB-nya berapa, itu biasanya lebih besar. Padahal yang ditanggung oleh pemerintah BMDTP itu hanya sebesar maksimal sebesar yang di SKMK. Hal ini ada beberapa sebab ya. Yang paling banyak itu, yang mayoritas itu biasanya karena kurs ya. Jadi ketika berlangsungnya importasi, kursnya itu naik seperti itu. Jadi
lebih tinggi mengakibatkan adanya selisih. Padahal biaya masuk yang ditanggung oleh pemerintah itu maksimal hanya sebesar SKMK. Jadi dari beberapa ada 100 lebih ya, ada 100 lebih PIB itu rata-rata nilai PIB-nya itu lebih dari SKMK-nya. Kemudian ada beberapa penyebab juga, tapi ini tidak terjadi di Tanjung Perak ya. Jadi yang ini terjadi di kantor lain seperti adanya BMAD itu kalau di pasal 2 di PMK 68 itu memang tidak mendapat BMDTP ya. Kemudian tidak memenuhi ketentuan pasal 13 di sini biasanya karena kode fasilitas ya. Kode fasilitas 81 itu memang itu menjadi wajib ya di pasal 13 ini. 81 dan 99. Kemudian perusahaan telah melaporkan realisasi kepada pembina sektor. Di PMK 68 itu sudah ditentukan ya. Jadi tiap tanggal 15 bulan berikutnya itu harus melaporkan realisasinya kepada Kemenperin. Nah, ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan sehingga tidak di SPM-kan juga oleh Kemenperin gitu loh, BMDTP-nya. Jadi PIB atas importasi itu tidak ditanggung oleh pemerintah ya biaya masuknya. Kemudian ada juga perusahaan yang melakukan penjualan bahan baku. Ini berdasarkan hasil MONEF ya. Tapi terakhir sudah melakukan voluntary payment. Jadi bahan baku yang dijual ini sudah diselesaikan PIB-nya dengan mekanisme voluntary payment. Kemudian bisa next Mas. Kemudian Direktorat Fasilitas Kepabeanan itu telah melakukan MONEF ya atas pelaksanaan BMDTP ini. Kita telah terbitkan ada beberapa nota dinas. Kemudian untuk di Tanjung Perak ini ada 2 nota dinas. Yang pertama itu nota dinas 79 dan 197. Jadi pada prinsipnya memang nota dinas 79 dan 197 ini, 79 itu tanggal 31 Januari ya. Kemudian yang 179 itu di tanggal 7 Maret. Jadi isinya nota dinas itu untuk melakukan penelitian ulang atau melakukan bisa jadi melalui mekanisme voluntary payment karena memang atas PIB tersebut biaya masuknya itu tidak di SPM-kan oleh Kemenperin seperti itu. Kemudian untuk di Tanjung Perak sendiri untuk nota dinas yang 79 yang tanggal 31 Januari itu ada 90 PIB, kemudian yang 197 itu ada 11 PIB. Nah ini kalau jumlah perusahaannya 24 perusahaan untuk yang 79, kemudian yang 197 itu 5 perusahaan. Ini termasuk yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK ya. Jadi ya ini terus terang kita lagi dikejar sekarang terkait dengan tindak lanjutnya ini karena memang biaya masuk ini oleh Kemenperin tidak dilakukan SPM ya, tidak dibayarin lah oleh negara seperti itu. Kemudian ada 24 perusahaan, ada 5 perusahaan yang di 197. Kalau di rata-rata mungkin ya dari 100 PIB ini yang tidak di SPM-kan oleh Kemenperin itu nilainya totalnya 111 juta. Mungkin kalau di average rata-rata satu PIB 1 juta ya memang secara rata-rata memang karena pengaruh kurs ini ya. Jadi bisa dibilang tidak terlalu besar seperti itu. Kemudian bisa next Mas rincian perusahaannya. Baik, ini rincian perusahaannya yang ND79 itu ada 24. Rinciannya karena over kuota ya. Jadi jumlah PIB-nya ini masing-masing perusahaan ada PT Arena, PT Arjuna, PT Aviavian dan sebagainya nih ya sampai nomor 24. Total nilainya tagihannya itu ada 91 juta. Kemudian untuk yang hasil MONEF ini ada 5 perusahaan. Ada PT Charon Bokhan, Lautan Natural, Nestle, New Hope, dan Sakti. Tapi memang kita telah mendapat ini ya, seperti Lautan Natural itu ada SPTNP-nya ya dari Tanjung Perak. Nilainya itu memang jadi gini, ketika kita melakukan
mengirimkan nota dinas nomor 44 yang lalu, itu kita mengirimkan hasil monef itu kita mengirimkan ke, kalau nggak salah sekitar 7 ya, kita mengirimkan ke 7 kantor pelayanan untuk menindaklanjuti terkait dengan kode fasilitas, dan memang tiap-tiap kantor pelayanan itu beda-beda ya menindaklanjutinya, jadi ada yang diterima dan ada yang diterbitkan SPTNP. Nah, untuk PT Lautan Natural ini memang diterbitkan SPTNP oleh Tanjung Perak, kemudian nilainya itu saya lupa ya nilainya, tapi itu sudah termasuk dengan over quota gitu loh. Jadi nilai yang ditagih SPTNP oleh Tanjung Perak itu nilai SKMK ditambah dengan nilai over quota yang ini, yang 3,9 juta ini. Jadi itu adalah nilai-nilai totalnya ya. Tapi dari beberapa kantor ada juga yang tidak menerbitkan SPTNP, mungkin karena kode fasilitasnya bisa diterima. Dan seperti itu ya. Jadi memang khusus untuk Tanjung Perak ini hanya ada 24 tambah 5 ada 29 perusahaan. Jadi PIB inilah yang biaya masuknya itu bisa dibilang tidak di SPM-kan oleh Kemenperin, sehingga BPK itu sekarang sedang melakukan pemeriksaan dan sedang menugaskan kita untuk menindaklanjuti PIB ini gitu loh, karena biaya masuknya ini tidak dibayarin oleh pemerintah seperti itu. Baik, mungkin itu aja sementara paparan dari kami. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan ke host, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi atas pemaparan materinya yang luar biasa. Setelah tadi kita mendengarkan bersama pemaparan dari Pak Yudi, selanjutnya bersama kita akan menyimak pemaparan materi oleh Bapak Purnama. Kepada Bapak Purnama kami silakan. Jadi dalam hal yang dijelaskan Pak Yudi tadi memang masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap BNPB yang sudah diberitahukan sebelumnya. Jadi yang kita bahas di sini adalah jika terjadi kekurangan itu tadi, bagaimana kita menyelesaikan kewajiban kita atas kekurangan itu tadi. Nah, di sini sesuai dengan PMK 201 masih terbuka peluang untuk melakukan yang namanya voluntary payment. Nah, kita coba mengupas bagaimana mekanisme voluntary payment ini dalam upaya kita menyelesaikan kekurangan pembayaran biaya masuk yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi di sini ada mekanisme voluntary payment yang jika kita melihat adanya kekurangan itu bisa tidak kita selesaikan dengan mekanisme ini. Yuk lanjut. Nah, di sini dasar hukumnya ya PMK 201 2020 ya. Di sini ada 4 jenis voluntary payment. Ya, satu voluntary payment yang memang awalnya dibutuhkan voluntary declaration, artinya dibutuhkan yang namanya deklarasi dulu, karena pada dasarnya kita tahu bahwa akan terjadi penambahan atau potensi kekurangan pembayaran biaya masuk di kemudian hari. Maka di awal kita melakukan deklarasi, Pak, saya akan ada penambahan nilai transaksi saya berupa misalkan proceed, assist, royalty, mungkin ada freight atau insurance yang di kemudian hari akan berpotensi timbul sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran. Itu bisa kita deklarasikan duluan. Kita voluntary declaration yang nanti akan ditutup dengan voluntary payment. Nah, ini enggak kita bahas karena
pada dasarnya pada case kekurangan PMDTP ini sudah terjadi dan bisa dengan cara apa kita melakukan pemenuhan kewajiban kita ya. Ada 3 sisanya itu. 3 sisanya artinya apa? Kita bisa melakukan voluntary payment tanpa didahului dengan yang namanya voluntary declaration. Atas apa? Atas tarif, jumlah, kuantitas, atau nilai transaksi. Nah, kita coba lihat dulu. Kalau tarif syaratnya apa? Apakah semua importir boleh? Dengan kondisi apa? Nah, kalau kita lihat mekanismenya, kalau dari kita baca PMK-nya 201 pasal 16-nya, voluntary payment atas tarif itu bagaimana? Jadi mekanisme ini diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran biaya masuk atau PDRI, atau kewajiban pelunasan biaya masuk juga dan PDRI. Ada kekurangan, ada timbulnya kewajiban di kemudian hari yang mungkin kita tidak sadari. Jadi yang karena tarif. Jadi dalam pemberitahuan pabean pertama kita tidak menyadarinya bahwa ada potensi-potensi kekurangan itu. Nah, kepada siapa fasilitas ini bisa digunakan? Satu adalah untuk semua importir. Terus pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat. Nah, kapan dilakukannya? Saya boleh melakukan ini kapan ya? Sampai dilakukan panel atau audit terhadap perusahaan itu. Sehingga waktunya kapan? Jadi masih terbuka kemungkinan kita melakukan voluntary payment atas tarif ini sampai dengan memang atas PB tersebut di panel atau perusahaan tersebut diaudit. Nah, case-nya bagaimana Pak realisasinya misalkan gitu. Jadi ada perbedaan klasifikasi. Klasifikasi kita memberitahukan apa, ternyata klasifikasi itu berubah dalam BTKI. Nah, ini masih bisa kita lakukan pembayaran jika memang terjadi kekurangan. Terus ada peraturan Menteri Keuangan terkait pada saat kita importasi, kita tidak menyadari ternyata ada peraturan baru. Nah, tentang tarif ini masih bisa, atas kekurangan masih bisa kita bayarkan dengan mekanisme PP on tarif ini. Terus perbedaan tarif BMAD, BMI, BMTP dan lainnya. Terus ada lagi kasus FTA juga bisa, kasus-kasus lain juga ada. Ya, intinya ini terjadi karena ada kekurangan pembayaran biaya masuk dikarenakan adanya perubahan tarif. Nah, itu tarif voluntary payment on tarif. Yang selanjutnya adalah voluntary payment on quantity. Lanjut, Mbak. Nah, sebentar, sebelum kita lanjut ke situ, semua hal yang kita laporkan, yang kita lakukan atas voluntary payment ini selalu dibutuhkan yang namanya laporan. Jadi setelah kita melakukan pembayaran ke kas negara dengan menginput billing kita sendiri, merekam billing kita sendiri atas kekurangan itu, kita punya kewajiban melaporkan. Nah, pelaporan ini kapan Pak seharusnya dilakukan? Dilakukan seharusnya pada saat 7 hari kerja setelah kita melakukan pembayaran voluntary itu terhadap voluntary tarif itu. Nah, ini bentuk laporannya. Ini nanti bisa dilihat di lampiran E201 PMK-nya. Lanjut. Jadi ininya di samping kita membayar dengan billing, kita juga punya kewajiban untuk melaporkan pembayaran tersebut ke kantor pabean tempat PIB kita didaftarkan. Nah, laporan itu dilengkapi syarat-syaratnya. Ya, satu, bukti dokumennya. Dokumen apa? Dokumen misalkan tarifnya berubah karena apa? Itu kita lampirkan. Oh, ternyata ada PMK baru. Ada dokumen dasar pemberitahuan kita awalnya apa? Oh, pemberitahuan kita PIB 20. Ini PIB-nya nomor sekian kita lampirkan. Yang ketiga, billingnya. Ini billingnya sudah ada dan sudah dilakukan pembayaran dengan sudah ada nomor NTPN-nya. Jadi
pada saat kita selesai membayar, kita wajib melakukan pelaporannya. Kapan laporan itu baiknya dilakukan? Ya 7 hari sejak kita membayar atas voluntary payment on tarif itu tadi. Nah, yang kedua, voluntary payment on quantity. Jadi lanjut. Nah, ini yang membedakan dengan tarif tadi. Ini yang berhak mendapatkan fasilitas voluntary payment on quantity ini sudah lebih detail lagi. Siapa yang boleh memberitahukan kekurangan atas kuantitinya tanpa didahului adanya voluntary declaration. Nah, ini ada tujuh golongan yang bisa melakukan ini. Jadi 1, importer mita, AEO, importer produsen berisiko rendah. Yang kelima, yang keempat adalah KIT pengembalian, pengusaha kawasan berikat mandiri, dan pengusaha KB mandiri. Jadi tidak semua kawasan berikat bisa, cuman yang mendapat kawasan berikat mandiri. Yang keenam adalah importer yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan. Jadi dalam hal case BMDTP ini ya termasuk yang importer yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan. Yang ketujuh adalah KIT pembebasan dan KIT IKM. Jadi berbeda kalau yang 1 sampai 6 tadi dengan melakukan pembayaran ke kas negara melalui billing, yang ketujuh KIT pembebasan atau KIT IKM atas kekurangannya itu tadi, cuman diperlukan penyesuaian jaminan yang sudah diserahkan sebelumnya. Nah, jadi 1 tadi on tarif, apakah cocok kita melakukan voluntary payment atas kekurangan BTP on tarif tadi. Nanti kita lihat lagi apakah cocoknya masuk ke voluntary payment on quantity. Ya, dalam hal ini BMDTP tidak berhubungan dengan quantity ya, maka ada satu lagi mekanisme yang masih bisa kita lakukan untuk menutup kekurangan biaya masuk dan pajak atas fasilitas BMDTP kita. Yuk lanjut. Sama, ya, selalu butuh laporan setelah kita melakukan pembayaran, butuh laporan. Formatnya silakan dilihat di lampiran PMK-nya. Ya, formatnya sudah baku, rigid sekali. Silakan dilampirkan. Cara pengujiannya juga sudah lengkap di situ. Jadi yang perlu diingat adalah waktunya adalah 7 hari kerja sejak dilakukan pembayaran ke kas negara. Lanjut, Mbak. Ini dokumennya sama. Apa saja yang perlu dilampirkan pada saat pelaporan, sama yang seperti tarif tadi, ada 3 hal. 1, bukti dokumennya, bukti dokumen terjadi kenapa sih selisih kuantitinya apa, misalkan ada surat apa, berita acara pemeriksaan atau apa, atau good receipt-nya misalnya seperti itu. Baru dokumen kepabeanannya, baru yang ketiga adalah bukti-bukti pembayarannya. Ayo lanjut. Ini formatnya sama. Lanjut. Nah, ini tadi 1 adalah yang tadi adalah voluntary payment on tarif, yang kedua quantity, yang ketiga adalah voluntary payment on transaction value. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini karena syarat kondisinya seperti ini. 1 adalah pemberitahuan yang kita sudah laporkan di awal tadi masih terdapat kesalahan penulisan yang mengakibatkan kesalahan hitung sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran biaya masuk dan PDRI. Yang kedua, terdapat dokumen pelengkap pabean lainnya yang seharusnya kita tambahkan dalam nilai transaksi, ternyata belum kita tambahkan. Nah, ini juga sama. Siapa sih yang berhak? Subjeknya siapa? Ini juga sama yang tadi quantity, tidak kepada semua importer. Tapi importer tertentu saja sesuai dengan PMK 201. Sama dengan quantity tadi, 1 adalah mita, 2 AEO, 3 produsen berisiko rendah, 4 importer yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan, 5 importer pengembalian, 6 pengusaha kawasan berikat mandiri, 7
KIT pembebasan dan KIT IKN. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat fasilitas dari Kementerian Keuangan. Jadi berhak bisalah secara aturan untuk melakukan voluntary payment on custom value, transaction value. Nah, sampai kapan? Jadi sebenarnya voluntary payment ini bisa dilakukan kapanpun sampai dia dilakukan venue atau sampai dia diterbitkan surat tugas untuk dilakukan audit. Jadi apapun kekurangan yang terjadi di fasilitas itu tadi sebenarnya bisa dibayar di kemudian hari. Di kemudian hari sebelum dilakukan monitoring oleh kantor pabean, dilakukan dengan melalui penul atau audit. Nah, yuk ini skemanya seperti ini, tapi supaya menghemat waktu saja. Ini skema-skemanya tadi, misalkan salah ketik valuta asing, misalkan seharusnya USD. Dalam PIB kita beritahukan Jepang Yen, itu masih bisa kita rubah. Yang kedua salah tulis, seharusnya 1000 kita beritahukan 100, otomatis terjadi kekurangan pembayaran biaya masuk. Itu juga masih bisa kita perbaiki. Yang ketiga, ya, kesalahan hitung, misalnya seharusnya harganya 100, ada DP 5 dolar, harusnya yang diberitahukan tetap 100, tapi kita memberitahukannya 95. Nah, atas 5 itu, kalau kita masuk dalam kriteria importer yang berhak melakukannya, bisa kita lakukan pembayaran voluntary atas kekurangan tersebut. Nah, ini contoh-contohnya saja. Intinya selama kita masuk kriteria itu tadi, kita berhak melakukan voluntary payment. Jadi voluntary payment pada dasarnya ada 2. Satu yang didahului oleh deklarasi. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu, Pak, nanti saya akan ada kekurangan pembayaran biaya masuk karena ini belum bisa saya tentukan sekarang. Oke. Yang kedua adalah voluntary payment. Voluntary payment itu nggak usah pakai deklarasi di awal, tapi kita masih berhak untuk melakukan pembayaran sukarela kita, meskipun tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kuncinya, di manakah kita sebagai importer apa. Jika kita memenuhi syarat seperti itu, ya boleh kita melakukan voluntary payment. Jadi voluntary payment tanpa voluntary declaration ini dikhususkan terhadap importer tertentu saja. Lanjut. Jadi sama yang tadi, setelah kita melakukan pembayaran atas voluntary payment on transaction value tadi, ya ada kewajiban kita untuk melaporkan ke kantor pabean tempat PBI kita didaftarkan. Bentuk laporan yang seperti ini, nanti ada bentuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapkan dalam proses laporannya, dan ada jangka waktu pelaporannya. Lanjut. Nah, ini jangka waktu, dokumen lengkapnya, yuk lanjut. Nah, ini bentuk laporannya. Lanjut lagi. Nah, habis ya. Nah, itu tadi kita bahas masalah voluntary payment. Jadi dalam hal kekurangan pembayaran BMBTP ini masih bisa kita tutup dengan upaya melakukan voluntary payment, ya, khususnya voluntary payment on transaction value, karena case-nya masuk di situ. Nah, sekarang bagaimana Pak cara membayarnya? Apakah billing saya bagaimana menerbitkannya? Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya portal pengguna jasa semua. Jadi bagaimana sudah familiar sekali ya bagaimana penggunaannya. Nah, ini kita lihat setelah masuk portal. Lanjut. Nah, ini portalnya. Alamat portalnya juga ada di situ. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan kegiatan KPABENA, sudah punya portal masing-masing dan sudah hafal letak-letaknya. Yuk lanjut. Kita langsung saja masuk ke bagian perekaman data master. Lanjut. Nah, ini. Jadi bagaimana Pak saya membayarnya? Otomatis pembayaran ke kas negara dengan menggunakan sistem billing. Caranya bagaimana Pak? Ya, merekam sendiri atau datang ke kantor bea cukai minta untuk direkamkan.
dalam portal ada menu perekaman mandiri yang di sini ada kita sebut dengan data master. Biasanya billing timbul karena apa dari sistem. Nah ini karena kita bersukarela membayar voluntary, maka kita meng-create billing kita sendiri. Nah di situ ada menu perekaman data master. Yuk lanjut. Nah ini biasanya kalau kita klik ada warningnya ya. Jadi tidak semua dokumen yang bisa kita lakukan perekaman data master. Khususnya 20 nggak bisa. Jadi dokumen selain yang ada di sini bisa. Jadi pada saat kita klik muncul pesan ini ya, kita lanjutkan saja. Yuk lanjut. Nah di sini bagaimana Pak setelah muncul kita approve setuju untuk merekam data master? Di sini ada tampilannya seperti biasa, identitas importir, alamat segala macam itu WP. Oke, di sini ada apa namanya jenis dokumen. Nah, jenis dokumen yang harus kita pahami. Di sini kalau kita memilih dokumennya apa Pak yang akan diisikan, di situ ada pilihannya sekitar nomor 85 dan ke bawah itu ada voluntary payment. Nah, voluntary payment ini ya tadi yang saya jelaskan tadi ada 4. Voluntary payment yang didahului dengan voluntary declaration, voluntary payment yang atas tarif, atas quantity, dan atas transaction value. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan sini misalnya, untuk menutup kekurangan biaya masuk saya, yang paling cocok adalah voluntary transaction on transaction value, kita pilih itu. Yuk lanjut, setelah kita memilih jenis transaksi yang akan kita lakukan, kita menginput dokumen dasarnya apa. Artinya apa? PIB dulu atau pemberitaan pabean saya dulu apa? Nomor berapa? Misalnya kita pilih di sini adalah BC20 atau PIB. Nanti lanjut, nanti dia akan tinggal kita isikan nopennya sama tanggalnya. Nah, nopennya sama tanggalnya. Ya, yang kedua, di situ adalah nomor tanggal dokumen. Nomor tanggal dokumen ini apa? Nomor tanggal dokumen voluntary payment-nya. Formatnya apa? Formatnya sesuai dengan PMK 201. Awalnya kita kasih huruf VP. Terus yang kedua adalah nomor urut. Nomor urut dokumen VP kita. Misalnya saya baru pertama kali Pak melakukan voluntary payment ya, berarti 001 misalnya. Disambung dengan sesuai PMK-nya adalah NPWP 15 digit kita. Disambung lagi dengan tahun pembuatannya. Nah, di situ katanya kolom-kolom ini yang perlu kita perhatikan. Kita perhatikan untuk meng-create billing kita. Nah, setelah ini dipenuhi, baru kita tambah pembayaran. Misalkan kita kurangnya biaya masuk, ya silakan ditambahkan biaya masuk. Jumlahnya berapa? Nah, itu kita hitung sendiri. Kalau sudah selesai, kita submit saja. Nah, itulah bagaimana skema VP-nya, mana yang paling cocok kira-kira untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran ini, dan bagaimana cara untuk melakukan perekaman billing-nya ke dalam portalnya. Ya, saya sekiankan dulu. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, monggo saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Purnama atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Sesi ini akan dipandu oleh Saudara Daniel Riko selaku moderator. Untuk itu kami silakan kepada Saudara Riko untuk dapat membuka sesi tanya jawab pada kesempatan pada hari ini. Selamat siang, mohon izin kepada saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Daniel Riko, pelaksana pada seksi perbendaharaan. Kita masuki seksi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Baik, kepada PT Arena Agro Andalan, Bapak Agus Setiawan, dipersilakan. Ya, selamat siang, Pak. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Selamat siang, Pak. Untuk tim BC di Perak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Pak, atas bantuan dan supportnya selama mendapatkan fasilitas BMDTP COVID-19 ini, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Nah, cuman ini ada, saya lihat, Pak, kebetulan list Arena Agro Andalan sendiri tadi paling atas nih, Pak. Pertama, ada kekurangan selisih bayar ke sekitar 9 jutaan, Pak. Itu sebelumnya saya sudah pernah sampaikan ke BC Perak, Pak. Cuman infonya tunggu notul. Hingga sampai saat ini memang notulnya belum kami terima, Pak. Nah, untuk itu kita akan membayar atas kekurangan tersebut, selisih kurs tersebut. Tapi pilihannya apa, Pak ya? Kalau saya lihat di situ pilihannya kan adalah voluntary payment on custom variation, payment on tariff, quantity, atau transaction value. Yang cocok itu yang mana, Pak? Jadi jangan sampai salah lagi gitu, Pak, atas kekurangan pembayaran dari perbedaan kurs, Pak. Pertanyaannya sudah cukup, Bapak Agus? Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, kepada Bapak Purnama, silakan untuk dapat langsung menjawab pertanyaan. Terima kasih, Mas Riko. Dari 4 alternatif tadi, yang 2 sampai 2, 3, 4 ini di range yang bisa kita pertimbangkan. Artinya kalau mau ditampilkan lagi, Mbak, slide voluntary payment yang pertama. Langsung ke voluntary payment on transaction value. Jadi kita selami dulu ya, bagaimana terjadinya kekurangan pembayaran atas PIB kita. Jadi timbulnya dari sebab apa? Coba kita bandingkan term and condition-nya antara pasal 20 dan nanti pasal 16, masalah tarif. Ini pada pasal 20 ini kesalahan yang timbul karena saat pemberitaan impor terdapat kesalahan penulisan yang mengakibatkan kesalahan hitung, sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau PDRI. Yang kedua, terdapat dokumen pelengkap APBN lain yang ditambahkan dalam nilai transaksi. Jadi di sini ada klausulnya karena kesalahan penulisan terjadi kekurangan pembayaran bea masuk. Ya, kesalahan penulisan ini bisa diartikan bermacam-macam. Yang jelas atas kesalahan itu tadi ya menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk. Mengakibatkan salah hitung. Nah, kita bandingkan, Mbak Dini, ke slide yang voluntary payment on tarif. On quantity tadi kan jelas nggak mungkin karena yang subjeknya memang bukan quantity, objeknya bukan quantity. Ya. Yang paling atas tadi. Ya. Mekanisme ini diperuntukkan bagi kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, atau PDRI. Yang kedua adalah kewajiban pelunasan bea masuk, cukai, atau PDRI. Datanya, artinya di sini yang tidak berubah adalah data nilai pabeannya. Data nilai pabeannya. Apakah di sini termasuk kurs tadi? Nilai pabean tetap. Nah, nilai pabean tetap, yang tetap juga NDPBN-nya. Jadi skemanya begitu. Jadi kalau tadi kita bicara masalah transaction value, kita kembali lagi, Mbak Dini, kita banding-bandingkan. Maaf, nggak bisa disandingkan. Kita jadi bolak-balik saja. Mohon izin, Mbak Dini, Nah, jadi di sini mekanisme yang tetap apa?
Ya, mekanisme yang tetap adalah HS code sesuai dengan perundangan, pembebanannya, dan NDPBM-nya. Jadi sama-sama. Di situ HS code di VP on transaction value ini yang tetap. Yang tetap adalah HS-nya tetap, pembebanannya tetap, NDPBM-nya yang tetap. Jadi sebenarnya sama-sama cocoknya saja, karena pada dasarnya kita ingin melakukan pemenuhan kewajiban yang atas kekurangan pembayaran yang sudah terjadi tadi. Monggo kalau kita mau diskusikan ya paling cocok ya, karena ini tidak merubah apa nilai pabean. Kalau ini kan merubah nilai pabean nih, artinya kita deklarasikan nilai pabean 1000. Dalam hal ini, dalam hal PMDTP ini nilai pabean yang kita deklarasikan ya tetap 1000. Tetap 1000 juga. Jadi nilai pabean tidak berubah. Ya bagusnya memang VP on tarif. Jadi nilai pabeannya tetap, NDPBM-nya tetap. Cuman ya ini kira-kira saja, kira-kira lebih sesuai ke situ. Jika memang terjadi koreksi nanti akan kita koreksi di kemudian hari. Dan yang jelas dengan skema ini kita bisa melakukan pemenuhan kewajiban kita sebelum dilakukan P0 ataupun audit. Jadi monggo kalau secara ini memang tidak secara 100% match kita pilih yang mana, tapi kira-kira dengan term and condition seperti ini yang paling bisa dimungkinkan adalah kalau menurut saya pribadi, pendapat saya ya, karena nilai pabeannya tidak berubah, NDPBM tidak berubah, ya cocoknya ditarik. Oke. Semoga ini bisa menjawab, tapi kalau ada masukan ya kami terima saja. Pada dasarnya pemenuhan ini memang harus segera dilaksanakan. Baik, ada masukan Bu Rina atau Pak Yudi atau Bapak yang lain, monggo. Mohon izin Mas Putu, bisa diambil contoh lain Mas Putu. Siapa? Ya, pernah ada VP dari kantor lain Mas, silakan Mas. Baik Mas Putu. Siapa? Ya, Gimana Pak? silakan Mas. Ini pilihannya jatuh ke apa ya Mas? Seperti Pak Purnama tadi, ke tarif. Siap izin Pak, memang betul Pak, untuk perusahaan sebelumnya yang sudah pernah VP, tapi memang ada 2 case Pak yang terkait pembebasan biaya masuk untuk fasilitas BKPM dan biaya masuk tanggung pemerintah. Kalau yang BKPM kemarin itu melalui skema on tarif Pak, kemudian yang BMDTP ini juga menggunakan skema on tarif Pak, yang saya tahu Pak. Izin Pak. Ya baik Pak Purnama, sudah ada beberapa contoh memang terkait BMDTP. Betul, sesuai dengan usulan Pak Purnama tadi, memang larinya ke tarif Pak, karena memang untuk nilai transaksi itu tidak berubah seperti itu. Memang permasalahan prinsipnya memang hanya selisih di
nilai transaksi dengan SKMK aja ya sekitar sehingga menjadi selisih di BMDTP-nya seperti itu, Pak. Sesuai tadi PT Arena ya. Ya, jadi seperti itu Pak Agus, sudah ada contoh di beberapa kantor dan perusahaan lain itu memang dimasukkan ke tarif saja seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak-Bapak sekalian. Kepada Bapak Agus Setiawan, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya Bapak? Pak Agus Setiawan. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kami lanjut kepada pertanyaan kedua. Dipersilakan. Dari Hardini Natalia dari PT Satoria. Silakan Bu. Pak. Halo, selamat siang Pak. Saya Lia Pak dari PT Satoria Aneka Industri. Izin bertanya Pak, kami kan ada 4 transaksi atau 4 PIB ya Pak, di mana 2 diantaranya berbeda dengan nilai yang ada di SKMK Pak. Nah, yang pertanyaan saya, yang pertama itu SKMK-nya nilainya lebih tinggi daripada aktual PIB. Itu berarti nggak ada masalah ya Pak dengan hal itu? Yang satu sih ada kekurangan dan saya sudah paham Pak untuk pemasukannya di on tarif gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya. Terkait dengan kekurangan BMDTP itu memang terjadi selisih ketika nilai di PIB-nya itu melebihi dari SKMK-nya Bu. Jadi memang maksimal itu sebesar SKMK dan itulah yang di SPM-kan oleh Kemenperin gitu. Jadi memang terkait dengan kekurangan BMDTP yang nanti diterbitkan notul atau SPTNP itu nanti memang atau VP itu sebesar nilai yang lebih besar dari SKMK aja. Tadi PT apa ya Bu? Maaf Bu Lia. Bu Handini dari PT Satoria Pak. Satoria. Satoria Cuma satu Ibu. Cuma satu aja yang di atas SKMK, cuma satu PIB aja. Sebesar 93.000 ya kalau nggak salah. Jadi begini, mungkin ini juga berlaku untuk seluruh perusahaan ya. Ketika dijatuhkan ketika ada selisih dan dijatuhkan pilihan antara voluntary payment atau menunggu penul, memang saya hanya bisa menyarankan untuk melalui mekanisme voluntary payment aja karena jauh lebih cepat ya, bisa langsung hari itu juga seperti itu. Karena menunggu penul itu kan nanti diteruskan dulu ke Kanwil, kemudian Kanwil itu nanti mengajukan dulu NPP ke kantor pusat dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengalaman itu kalau untuk melakukan penul itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan Bu. Jadi sampai dengan terbitnya SPKTNP itu sekitar 2,5 bulan. Jadi saya lihat tadi PT Satoria ini cuma satu PIB dan nilai 93.000. Saya rasa mungkin lebih baik memilih dengan mekanisme voluntary payment ya, karena nanti untuk mendapatkan SKMK
di fasilitas BMTTP berikutnya, jika masih ada tagihan yang belum dilunasi, itu memang nanti tidak diberikan izin seperti itu, Ibu. Jadi saya sarankan mungkin nanti lebih baik dengan mekanisme voluntary payment, sehingga nanti ketika ada BMTTP lagi untuk mengajukan fasilitas BMTP berikutnya itu bisa diberikan seperti itu. Karena nanti menjadi syarat mutlak ya bahwa untuk menerima BMTTP berikutnya itu tidak ada tanggungan lah atau biaya masuk yang belum dibayar seperti itu. Terima kasih, Ibu. Izin Pak. Oh ya, silakan Pak Tommy menambahkan. Izin MC boleh ikut menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada rekan-rekan kami dari Bea Cukai Tanjung Perak, dan kemudian ada perusahaan-perusahaan yang sudah diundang yang seperti kita ketahui setelah mendapatkan fasilitas BMDTP untuk periode 2021 ya Bapak dan Ibu sekalian. Dari sekian banyak perusahaan yang mendapatkan fasilitas, kami telah melakukan monitoring dan evaluasi, dan pada saat ini kami hendak memberikan hasil dari monitoring tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Ada Mas Putu mungkin bisa menampilkan sedikit bahan tadi. Ada 35 PIB Pak yang kami cek, ternyata sedikit ada selisih ya. Sebenarnya selisihnya tidak banyak apabila dibandingkan dengan fasilitas yang sudah diberikan. Misalkan Nestle ini dari 788 yang sudah didapatkan, ada over kuota 7,194. Kemudian ada Wiriva juga, ada PT yang lainnya. Next, Mas. Mohon maaf, ini saya cepat-cepat saja Bapak dan Ibu sekalian, karena ini kan terkait data dari perusahaan masing-masing, sehingga sebenarnya kami juga tidak bisa men-share secara langsung. Ya, ini ada beberapa. Nah, intinya begini Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, next. Mulai saat ini, setelah dari rapat ini, Bapak dan Ibu bisa membandingkan, mengecek sendiri, menghitung sendiri. SKMK-nya, lampirannya, itu dicek. Biaya masuk yang ditanggung pemerintahnya berapa, dan kemudian dibandingkan dengan PIB-nya. Misalkan ini ada satu PT, untuk SKMK-nya dia mendapatkan 66.041.000. Dan ketika dicek di PIB-nya, ternyata ditanggung pemerintahnya dimasukkan 66.318, sehingga ada selisih 277.000. Seharusnya Bapak dan Ibu sekalian dari pihak perusahaan ataupun PPJK-nya, apabila ada selisih kurs ini, ke depan kami berharap agar penulisannya itu adalah bea masuknya ada yang dibayarkan sebesar 277.000, dan kemudian ditanggung pemerintahnya sebesar 66.041.000, sama seperti di SKMK, sehingga tidak perlu muncul over kuota sebesar 277.000. Ini misalkan. Dari data yang kami miliki, tadi Pak Yudi juga sudah sempat share, itu selisih nilainya itu tidak banyak ya Bapak Ibu. Ada yang cuma 5.000, ada yang ratusan ribu, dan 200-an ribu ada juga. Memang bervariasi tergantung juga dengan jumlah fasilitas yang didapatkan. Kemudian kami pada saat ini tidak bisa Pak memberikan keputusan, maksud kami memberikan penetapan Pak, saya koreksi ya Pak ya, penetapan bahwa Bapak Ibu dikenakan over quota sehingga nanti dilakukan penagihan. Kami lebih mengedepankan bahwa Bapak dan Ibu berkenan untuk melakukan inisiatif pembayaran dengan mekanisme yang tadi sudah
sempat diterangkan oleh Pak Purnama dari BC Perak. Jadi kalau namanya keputusan yang dilakukan oleh Bea Cukai hanya bisa berupa SPTNP, notul oleh PPD atau seksi pabean, dan SPKTNP melalui penul. Jadi hanya dua itu, Pak. Jadi sebelum itu muncul, sebelum notul kami yang kami putuskan itu muncul, Bapak dan Ibu dari pihak perusahaan diberikan kesempatan untuk secara inisiatif memberikan mengoreksi sendiri atas pemberitahuan yang sudah dilakukan tadi dengan membayar selisih over kuotanya yang saya yakin tidak terlalu banyak, tapi mau tidak mau Pak, namanya Rp1 pun untuk pemeriksaan BPK itu tetap akan dikejar dan tetap akan diminta untuk pertanggungjawabannya. Jadi di sini kami dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan di kantor pusat yang selama ini tiap tahun melakukan penerbitan surat keputusan Menteri Keuangan pembebasan dalam skema fasilitas BMDTP, kami berharap supaya Bapak Ibu juga kooperatif mau berkenan meringankan beban kami, Pak. Jadi setelah ini mungkin dari KPPBC Tanjung Perak akan memberikan waktu entah 3 hari atau mungkin seminggu, nanti terserah Bu Kristerina saja, untuk Bapak dan Ibu mempelajari dokumennya sendiri dan kemudian memutuskan apakah mau menggunakan mekanisme voluntary payment atau tidak. Kami tidak bisa memaksa. Tadi seperti Pak Purnama infokan juga, ini kan namanya juga sudah voluntary ya, inisiatif begitu ya Pak Purnama ya. Jadi ini inisiatif dari perusahaan sendiri. Kami berharap Bapak dan Ibu mau berkenan meringankan Pak beban kami untuk melakukan penagihan. Kalaupun nanti ternyata perusahaan tidak melakukan penagihan, tidak melakukan pembayaran inisiatif, kami juga tetap akan melakukan penagihan melalui mekanisme penelitian ulang yang akan diproses oleh kantor wilayah Jatim 1, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau memang mau menunggu, boleh saja sih Pak. Tetap saja nanti kami akan tagih, ya. Tapi prosesnya perlu waktu karena perlu penelitian lebih lanjut dan kemudian perlu persetujuan dari Direktorat Audit di kantor pusat. Bisa jadi juga misalkan dari audit dari Direktorat Audit berpendapat lain, bisa juga ternyata ini sudah masuk di skema audit sehingga tidak dilakukan penul dan malah sekalian dilakukan audit, bisa juga demikian, Pak. Tapi melihat nilainya yang tidak terlalu signifikan, kami berharap kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sudah diberikan fasilitas puluhan juta, bahkan tadi ada satu paling besar tadi Arena ya kalau nggak salah, itu sudah sampai miliaran ya tadi ya, Arena itu 1,8 dengan over kuota 5 juta. Kami berharap nanti kita bisa bekerja sama lebih erat lagi sekiranya nanti masih ada BMDTP untuk tahun anggaran 2022. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Tommy. Selanjutnya pertanyaan ketiga lewat kolom chat dari PT Indopipe, Bapak Awim. Ini pertanyaannya, apakah boleh apabila ke depan ada fasilitas BMDTP, apakah bisa memakai kurs perkiraan yang lebih tinggi? Apakah ada ketentuan yang bisa diikuti? Mohon izin kepada Bapak Yudi atau Bapak Tommy dari Dirfas bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Awim, PT Indopipe, Pak. Kalau dilihat dari pertanyaannya ini,
Saya jawab singkat saja, Pak. Boleh, Pak. Jadi memang ketika dulu pernah dilakukan sosialisasi kalau nggak salah ya oleh Ibu Imelda ya. Jadi pejabat sebelum saya dulu itu pernah melakukan sosialisasi. Jadi memang malah saat mengajukan SKMK itu baiknya kurs itu bisa jadi kurs yang maksimal seperti itu. Jadi bisa dihindari nanti terjadinya over quota pada saat importasi. Jadi begitu ya Pak Awim dari PT Indopipe. Jadi bisa Pak kurs perkiraan yang lebih tinggi dari kurs pajak yang berlaku pada saat pengajuan SKMK. Itu aja jawaban singkat dari saya. Terima kasih Pak Awim. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Yudi. Kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin, sekali lagi dari kolom chat, Ibu Handini, PT Satoria, mau bertanya lagi terkait pembayaran, diminta untuk mengisi laporan realisasi atas VIP. Laporan tersebut nantinya dikirim secara fisik atau online. Mohon izin, Bapak Purnama bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Andini. Kalau ini kan kita butuh waktu yang cepat ya. Sambil menunggu laporan itu diterima sebentuk hard copy-nya, ya kita akan membuka email yang bisa ya Bapak Ibu kirimkan laporan itu. Jadi secara aturan memang yang diharapkan adalah laporan dalam bentuk hard copy. Tapi untuk dalam case ini ya silakan laporan itu dibuat, di-scan, di-emailkan pada kami sehingga kami bisa cepat untuk melakukan rekapitulasinya. Nah, itu email kami. Kalau ada yang kurang jelas ya silakan saja kami bisa dihubungi. Tapi yang kami harapkan memang pelaporan ini yang tidak menjadi kendala karena apapun bentuk laporannya sementara ini kita terima dengan melalui email pun tidak masalah. Baik Bu Andini, kira-kira begitu. Kalau ada kurang jelas monggo ditanyakan atau kemudian hari bisa ditelepon ke nomor itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi di kolom chat dari PT Wirifa dari Bapak Imam. Mau tanya, apakah untuk transfer PIB kursnya boleh disamakan dengan kurs SKMK biar tidak over kuota, dan jika bisa apakah ada batas waktunya? Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Mohon izin, mungkin dari Pak Yudi atau Pak Tommy dari Ditfas, apakah bisa menjawab pertanyaan? Terima kasih. Monggo Pak, bisa. Kalau untuk PIB, kurs yang berlaku di PMK itu kan pada saat PIB itu diajukan ya. Jadi kalau menurut saya mungkin sesuai dengan jawaban tadi ke Pak Awim yang PT Indopipe ya untuk dari Pak Imam. Jadi saran saya memang pada saat pengajuan SKMK saja kursnya itu dimaksimalkan seperti itu. Jadi nanti kan dapat nilai BMTP di SKMK-nya jadi maksimal. Jadi pada saat importasi ketika kursnya tidak maksimal ya nggak apa-apa. Yang penting kan nilai impornya masih di bawah nilai SKMK seperti itu. Karena
SPM yang nanti akan dikeluarkan oleh Kemenperin itu maksimal sebesar SKMK, Pak. Jadi kalau kursnya disamakan dengan kurs SKMK, padahal pada saat hari itu transfer PIB kursnya lebih tinggi dari yang seharusnya, kan nanti kena notul juga seperti itu. Jadi baiknya sih pada saat pengajuan SKMK ya. Mungkin Pak Tommy bisa menambahkan, Pak Tommy. Ya, Pak Yudi, pada intinya betul Pak, seperti yang diinfokan dari Pak Yudi tadi, Pak Imam ya, dari Wirifa, mohon maaf. Jadi intinya ketika mengajukan SKMK, kalau kata-kata di PMK-nya Pak, itu perusahaan diberikan kebebasan untuk memberitahukan nilai kursnya. Jadi kalau di PMK 68 itu di pasal 11 dan 12 ini kata-katanya adalah perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea masuk, Pak. Perkiraan. Jadi silahkan apabila tadi ada pertanyaan dari Indo Pipe ya, silahkan apabila memang mau dinaikkan, dipersilahkan, tidak ada permasalahan. Namun ketika Bapak dan Ibu nanti memberitahukan dengan PIB, transfer PIB ya, itu harus dengan kurs yang saat itu berlaku, Pak. Nah, memang ada resiko ketika kurs yang berlakunya ini nanti ternyata lebih rendah, ya nggak masalah, karena berarti SKMK-nya sudah lebih tinggi sehingga di PIB sudah tercover seluruhnya. Seperti tadi info dari Ibu Natalia di Satoria ya, ada satu yang ternyata kursnya tidak masalah. Jadi ada juga kondisi di mana kurs pada saat transfer PIB ternyata lebih tinggi. Nah, kalau ternyata lebih tinggi, ya mau tidak mau yang diberikan fasilitas pembebasan BMDTP hanya yang sesuai SKMK. Jadi kalau boleh berpendapat juga terkait voluntary payment-nya, kalau tadi ada pertanyaan mengenai apa ya, jenis voluntary payment-nya itu apa? Kalau untuk digugurkan itu memang mohon maaf, apabila fasilitas BMDTP-nya itu digugurkan seluruhnya, itu mungkin saya sependapat bahwa itu menggunakan voluntary payment on tarif. Tapi mungkin kalau memang Bapak dan Ibu merasa bahwa ini ada apa ya, semacam kesalahan tulis lah istilahnya, kalau lebih ke administrasi, Bapak juga bisa bisa lebih menggunakan voluntary payment, mekanisme voluntary payment on transaction value. Nah, di sini ada ketentuannya kesalahan tulis pada PIB yang mengakibatkan kesalahan hitung bea masuk, cukai, dan seterusnya, dan kesalahan tersebut bukan pada dokumen pelengkap APN lain yang menambah nilai transaksi. Jadi intinya nanti terkait voluntary payment-nya on transaction value atau on tarif, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa koordinasi lebih lanjut dengan Perben di Tanjung Perak. Tapi intinya kami sekali lagi berharap untuk Bapak dan Ibu sekalian menggunakan mekanisme voluntary payment ini saja sih, Bu. Terkait pilihannya nanti kami serahkan ke teman-teman di pelayanan. Demikian. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Memberitahukan materi dapat diunduh pada kolom chat. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, kita memberikan satu kali pertanyaan lewat chat. Ini ada dari PT Eco Tannery Indonesia, Bapak Samsul. Ada 2 PIB yang over kuota. Apakah nanti apabila kita create di portal akan timbul 2 tagihan atau tagihannya jadi 1? Mohon izin, Bapak Purnama bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Pada saat kita pengisian dokumen sumber itu kan satu-satu ya, per PIB. PIB-nya berapa, tanggalnya berapa, nomor VIP-nya juga nanti akan berbeda. Jadi
akan terjadi dua perekaman ya, karena ada dua dokumen dasar di situ. Jadi billingnya kalau kita per PIB maka otomatis dua. Nah, untuk pelaporannya bagaimana Pak? Apakah saya satu-satu? Ya, kalau dalam pelaporan silakan dijadikan satu. Tapi kalau dalam create billingnya karena terjadinya karena dua dokumen sumber dan di situ wajib kita cantumkan dokumen PIB mana yang dulu berkaitan dengan VP ini, maka ya billing tercreate akan satu-satu pula. Nah, itu tadi kalau billing ya diharapkan memang satu-satu, tapi untuk laporan silakan untuk dilaporkan dalam satu laporan, tapi sesuai dengan format itu terisi masing-masing PIB-nya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, kepada Pak Samsul dari PT Ecotannery, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih penjelasannya. Berikutnya kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, dapat langsung melakukan komunikasi melalui saluran telepon seksi perbendaharaan yang tertera pada layar Bapak Ibu, serta atau dapat juga melakukannya lewat email perben@bjperak.net. Berikut sesi pertanyaan dapat kami tutup. Acara saya lanjutkan ke Rosa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Riko beserta narasumber atas jawaban yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang mengikuti acara dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi. Semoga acara pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat salah kata maupun perbuatan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosa, Pak Purnama. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Pak Tommy. Zoom